Baik, teman-teman, selamat berjumpa kembali di bagian yang kedua. Ini kita akan masuk ke dalam materi intinya, yaitu tentang GLM atau Generalized Linear Model. Sebagai bagian awal dari perkenalan, kita akan kenalan juga dengan pencetusnya, gitu ya. Jadi GLM ini dikenalkan oleh John Nelder dan juga Robert Wedderburn. Apa sih GLM? GLM adalah perluasan dari model regresi biasa. Nah, ini kata kuncinya yang pertama yang harus kalian ingat-ingat, yang mencakup model dengan variabel respon yang tidak berdistribusi normal, begitu. Oke. Nah, tadi Ibu katanya normal itu juga bagian dari distribusi keluarga eksponensial. Iya, betul gitu. Nanti akan kita buktikan. Apa namanya, apakah dia termasuk apa namanya, distribusi atau mengikuti exponential family distribution atau tidak gitu. Tetapi karena dia menggunakan link function tertentu gitu ya, jadi dia termasuknya ke dalam linear model ataupun general linear model gitu. Oke, ini kata kunci yang pertama, tolong dipahami. Jadi kalau ketemu variabel respon, di mana dia tidak berdistribusi normal, ya kemungkinan besar gitu ya, kita tidak bisa menggunakan regresi-regresi linier gitu. Tidak berdistribusi normal seperti apa sih? Yang pertama, ketika teman-teman meneliti tentang lulus tidak lulus gitu. Nah, ini kan tidak mungkin kita apa namanya, eh, hampirkan ke distribusi normal ya, walaupun ada semacam teori kan kalau n-nya besar nanti berdistribusi normal, iya, tetapi kita beranjak dulu dari asal muasalnya begitu teman-teman. Tidak serta-merta ini langsung berdistribusi normal, tidak bisa, kita harus memenuhi kondisi-kondisi tertentu dulu ya. Satu itu lulus, nol itu tidak lulus, bermakna bahwa variabel outcome kita hanya memiliki dua kemungkinan nilai gitu. Tapi kan bisa kita punya pilihan presiden gitu ya. Misalkan pilihan pertama, kedua, ketiga. Ya, tapi ini mah juga masih belum berupa distribusi normal. Oke, karena ini masih berupa pilihan-pilihan. Nah, kalau kita kaitkan ke pertemuan maaf, ketiga gitu, ini nanti akan mengikuti distribusi binomial gitu. Nah, kemudian juga teman-teman mungkin tahu gitu. Misalkan yang kita amati adalah banyaknya atau frekuensi teman-teman gitu ya. Frekuensi teman-teman tingkat 3 mana ya biasanya tingkat 3 itu, oh ini tidak hadir PKL gitu misalkan frekuensi teman-teman mahasiswa tidak menghadiri PKL. Itu kan berarti tidak terbatas pada 0 dan 1 gitu. Ya, tetapi ketika kita bicara tentang kasus yang seperti tadi, banyaknya hari absen pada perkuliahan PKL, kita berhadapan pada data berupa jumlah atau count. Gitu. Itu pun juga tidak berdistribusi normal. Kemudian kata kunci berikutnya, GLM biasanya digunakan untuk menyelesaikan hubungan antara variabel prediktor dan respon, khususnya variabel yang bersifat kategorik, tetapi bisa juga sekali lagi untuk variabel respon yang berupa count data. Oke, nah tadi ini juga sudah saya spoil di video sebelumnya. Variabel respon Y pada GLM ini diasumsikan mengikuti distribusi keluarga eksponensial. Dan ini yang saya garis bawahi, tolong dipahami, nilai harapannya berdistribusi linier pada parameter. Artinya, misalkan Y-nya itu 0,1, apa iya langsung kita buat Y sama dengan beta 0, beta 1, X1? Nggak bisa ya teman-teman, karena ini 1, 0 gitu. Tetapi dengan menggunakan informasi atau komponen dari
distribusi keluarga eksponensial, kita akan memperoleh bentuk ini, ekspektasi Y given X-nya itu yang akan disejajarkan dengan beta 0 ditambah beta 1, X1 dan seterusnya. Jadi sama seperti regresi linier yang saya sampaikan kemarin, yang dimodel atau yang dituliskan di dalam persamaan regresi itu pada dasarnya adalah Y-cap, di mana Y-cap itu adalah ekspektasi Y given X, karena komponen errornya sudah hilang. Nah, kita butuh sesuatu di sini. Ada apa di sini gitu. Supaya yang Y-nya itu 01 itu bisa jadi linier dengan beta 0, beta 1, X1 begitu, teman-teman. Baik, tak kenal maka tak sayang gitu ya, teman-teman. Jadi perkenalkan, di dalam GLM itu kita memiliki 3 komponen, yaitu komponen acak, komponen sistematik, dan komponen link function gitu. Tenang aja, apa namanya, pada masanya nanti kalian akan memahami gitu ya. Terutama nanti kalau skripsinya pakai regresi logistik, pasti harus menguasai ini. Kita baca bareng-bareng ya. Nanti kita pelajari bersama-sama apa sih komponen acak gitu. Jadi komponen acak itu merupakan nilai-nilai amatan respon Y dengan observasi yang saling bebas YI ya, di mana I1 sampai dengan N yang berasal dari distribusi keluarga eksponensial begitu. Nah, jadi gampangnya apa? Gampangnya kalau kalian lupa, pasti komponen acak kalian ingat lagi di analisis regresi. Yang bersifat stokastik itu siapa? Yang bersifat fix itu siapa? Nah, gitu. Jadi komponen acak itu mencakup apa namanya, random variabel dari variabel responnya gitu. Kemudian kita akan masuk ke dalam poin yang berikutnya, suatu variabel acak Y yang tergantung pada parameter tunggal theta termasuk pada keluarga eksponensial jika bentuk PDF-nya ini kita bisa ubah seperti ini. Nah, kalau ada yang protes, enggak, dulu di StatMat notasinya tidak seperti itu. Ya silahkan, teman-teman bisa menggunakan penjabaran gitu ya, penjabaran dari distribusi apa namanya exponential family ini dengan menggunakan rujukan masing-masing. Ini yang saya gunakan adalah rujukan dari bukunya Dobson. Kalau kalian menggunakan buku Bain bisa juga, tetapi yang penting nanti bisa memunculkan natural parameternya. Oke, jadi di poin kedua ini hanya menjelaskan jika sebuah distribusi teoritis Y gitu, variabel acak Y, salah saya. Variabel acak Y yang tergantung pada satu parameter tunggal yaitu theta termasuk pada keluarga eksponensial di mana nanti PDF dari Y given theta ya pada kondisi theta, theta ini adalah parameter. Sih Bu nggak paham. Ya misalkan kalian bicara tentang distribusi variabel Y yang berdistribusi Bernoulli. Berarti F, Y, tetanya akan berganti jadi pi gitu. Kalau kita bicara pada level populasi akan menjadi pi tetanya. Kalau kita bicara misalkan Y-nya berdistribusi Poisson, berarti F, Y, titik koma parameternya adalah lambda, atau juga ada buku lain yang menyatakan dengan mu gitu. Nah, intinya apa sih di sini? Intinya adalah jika FY given theta ini bisa diuraikan ke dalam bentuk seperti ini. Sekali lagi tidak terbatas bentuknya seperti ini, kalian bisa merujuk buku apapun, yang penting ketemu link parameternya nanti. Maka ini adalah maka bisa dipastikan bahwa distribusi teoritis tersebut berasal dari distribusi keluarga eksponensial. Begitu. Ya, jadi intinya komponen acak itu adalah merujuk kepada distribusi dari nilai-nilai amatan atau respon Y begitu. Di mana respon Y harus berasal dari distribusi teoritis keluarga eksponensial. Gimana cara membuktikannya? Salah satunya dengan begini.
Saya bilang salah satunya karena di buku lain beda. Oke, itu adalah komponen acak. Nah, masih berkaitan dengan komponen acak, jika PDF suatu distribusi bisa diubah menjadi seperti ini ya, teman-teman. Nanti yang akan kita perhatikan adalah hanya komponen AY dan B θ-nya. AY ini adalah fungsi A di dalam Y, B theta ini adalah fungsi B di dalam theta. Saya nggak paham, Bu, maksudnya apa sih fungsi B dalam theta? Ya misalkan gini, F segitiga sama dengan 3 segitiga ditambah 2. Nah, ini berarti fungsi F dalam segitiga gitu ya. Artinya eh, segitiganya diisi 1 berarti kan ini nilainya 5. 3 kali 1 sama dengan 5 gitu ya. Nah, ini kan fungsi F. Nah, tapi kita boleh nggak nulisin pakai, dulu waktu belajar komposisi fungsi kan masih ada ya. G, Y sama dengan 3Y plus 4. Berarti adalah fungsi G di dalam Y, atau terserah teman-teman membacanya bagaimana, tetapi apa namanya, ini adalah fungsi gitu ya. Jadi maksudnya A, Y sama dengan Y, berarti itu adalah suatu fungsi A gitu ya. Jika fungsi A dalam Y sama dengan Y, nah, ini yang perlu kalian catat. Kalau nanti bentuknya dapatnya AY sama dengan Y, maka distribusi yang diuraikan itu merupakan distribusi yang kanonik. Ingat ini istilahnya. Kenapa harus diingat-ingat, Bu? Karena kalau dia tidak kanonik, nanti si B-nya ini tidak akan bisa menjadi natural parameter gitu. Jadi dia harus kanonik gitu ya. Sebentar, ini kita hapus dulu. Oke ya, jadi nanti kita mati bareng-bareng dari distribusi teoritis yang kita uraikan, memenuhi nggak bentuk ini? Kalau sudah berhasil membentuk seperti ini, berikutnya kita perhatikan di sini. A, Y-nya, kalau ketemunya Y kuadrat, berarti ini bukan kanonik. Kalau ketemu AY-nya sama dengan Y plus 1, bukan kanonik. Jadi yang dimaksud kanonik yang apa? Pokoknya harus AY-nya itu sama dengan Y. Gitu. Nah, kalau AY-nya sama dengan Y, nah di sini kan nempel nih beta theta. Beta theta nempel pada AY. Kalau AY-nya sudah memenuhi distribusi yang kanonik, maka beta theta fungsi B dalam theta ini akan menjadi natural parameter. Nah, ini perlu dicatat ya, teman-teman. Natural parameter. Kenapa perlu dicatat, Bu? Karena itu yang akan menjadi kunci buat kalian bisa masuk ke pertemuan 8 sampai dengan 14. Gitu. Ya, semoga bisa dipahami ini. Slide-nya sebenarnya dikit ya, teman-teman, tapi kadang saya sisipi atau penjelasannya panjang. Oke, semoga bisa dipahami. Next, komponen berikutnya adalah komponen sistematik. Apa sih komponen sistematik? Komponen sistematik adalah sebuah komponen yang menghubungkan vektor eta ke variabel bebas melalui sebuah model linier. Gitu. Saya nggak paham, Bu, apa itu eta. Ya, ini adalah sebuah notasi yang digunakan untuk apa namanya, menghubungkan gitu ya vektor eta ke dalam variabel bebas melalui model linier. Kalau masih nggak paham begini, kalau di regresi linier, Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1, tadi saya sudah bilang bahwa ini adalah linier dalam parameter dan linier dalam variabel. Oke, ini adalah linier dalam parameter dan linier dalam variabel. Kalau lupa apa itu maksudnya, buka lagi catatan nareknya. Nah, coba teman-teman perhatikan ini. Ini kan juga bisa ya, kalau saya notasikan dalam bentuk matriks kan ini jadi juga X beta kan ya. XB. Nah ya. Bentar. Iya kan, jadi matriks X-nya itu kan yang pertama 1, 1, 1, 1 gitu ya. Kemudian ini adalah X1, ini X2. Jadi ini N kali
banyaknya ini misalkan ada 3, berarti kemudian dikalikan dengan betanya ya. Betanya dia cuma satu baris kan. Beta salah. Beta 0 bukan satu baris. Tapi gini, beta 0, beta 1, beta 2. Nah, jadi setiap amatan akan dikalikan. Ini matriksnya. Kalau teman-teman lihat persamaan matriks yang ini kan juga linear dalam parameter dan linear dalam variabel. Ini tidak ubahnya seperti yang saya gambarkan di sini atau yang saya tuliskan di situ. Jadi kalau masih nggak paham, jadi apa sih sebenarnya komponen sistematik gitu. Jadi intinya komponen sistematik itu apa namanya berisi gitu ya, berisi variabel-variabel bebas gitu yang akan masuk ke dalam model-model kita gitu. Walaupun di sini memang ada sebuah vektor gitu ya, vektor eta. Ini hanya untuk apa namanya menghubungkan gitu ya. Eta itu sama dengan X transpos beta. X transpos beta itu apa? Yaitu adalah data-data yang kalian miliki gitu. Lah betanya apa, Bu? Betanya nanti diestimasi gitu ya. Sama seperti model regresi gitu. Nah, dari sini saja sebenarnya sudah kelihatan ya, teman-teman. Kalau Y-nya itu seperti ini, tidak langsung, kenapa nggak langsung aja Y sama dengan X beta gitu? Ya sekali lagi, Y-nya ini tidak berdistribusi normal gitu, teman-teman. Jadi nggak bisa langsung dihubungkan dengan komponen sistematiknya. Gitu. Dia butuh suatu jembatan. Nah, jembatannya itulah yang namanya link function. Gitu. Di sini ada tambahan variabel X prediktor menjadi komponen sistematik dari model karena dia itu secara sistematik menjelaskan perbedaan pada variabel Y yang dianggap fix. Maksudnya apa, Bu? Ya Y-nya kan apa namanya? Y-nya stokastik. Sedangkan X-nya itu dia akan memberikan nilai-nilai yang apa berbeda-beda di antara amatan gitu ya, yang secara sistematik dia akan menjelaskan perbedaan nilai Y pada setiap amatan-amatan. Terus nilainya fix. Lah kok fix ya? Kan kalian belajar di Anarek juga begitu, bahwa X itu apa namanya? Tidak random, ya kan? Karena udah kita peroleh. Jadi dia tidak random. Sedangkan yang random itu adalah yang diasumsikan random itu adalah variabel dependennya gitu. Oke, kita masuk kepada komponen yang ketiga yaitu fungsi penghubung atau link function. Apa sih link function lagi? Jadi tadi Y ini komponen acak itu tidak berdistribusi normal gitu ya. Kemudian di sini kita punya komponen sistematis X transpos beta. Gimana caranya kita itu mencari hubungan antara Y dengan X beta ini? Padahal Y-nya tidak berdistribusi normal. Kalau di regresi linier, saya tuliskan di sini, di regresi linier, bisa langsung Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1. Kok bisa sih begini? Sebenarnya teman-teman sama saja di regresi linier itu juga sebenarnya ada sesuatunya gitu. Di sini ada titik-titiknya ya teman-teman, yaitu beta 0 ditambah beta 1 X1. Nah, saya kasih spoiler saja langsung, di mana kalau untuk Y yang kontinu gitu ya, salah satunya distribusi normal, di sini akan ada yang namanya link function identity, yaitu mu. Makanya ketika kita memodelkan regresi linier, ekspektasi Y given X itu disama dengan si mu ini, maka sudah bisa langsung beta 0 ditambah beta 1 X1. Begitu. Saya masih nggak mudeng, Bu. Oke, ikutin saja dulu ya. Nanti pada masanya akan paham. Baik. Sekali lagi, gimana caranya Y yang tidak berdistribusi normal harus dihubungkan dengan X beta. Nah, kita butuh sesuatu yang namanya link function gitu. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa link function ini erat kaitannya dengan
natural parameter. Natural parameter erat kaitannya dengan pembuktian sebuah distribusi teoritis itu berasal dari exponential family distribution. Gitu. Ya, di sini teman-teman sudah bisa melihat ya, tanpa harus saya jelaskan, bahwasanya link function itu yang menghubungkan antara komponen sistematik yang ini dengan komponen acak atau nilai ekspektasi. Nah, berarti di sini kalau y-nya tidak berdistribusi normal, apalagi ekspektasinya, kan ekspektasinya juga pasti tidak akan berdistribusi normal dong. Contohnya gini, ketika y-nya itu berdistribusi Bernoulli, tadi saya sudah sampaikan, ekspektasi y-nya kan bukan mu, bukan apa gitu. Tapi kembali lagi, kalian ingat-ingat lagi dong, di Bernoulli itu apa namanya? Nilai harapannya apa? Pi kan? Nah, gimana caranya kalian memodelkan pi itu bisa sama dengan x beta? Ini nilai peluang gitu teman-teman. Gimana caranya bisa dihubungkan dengan laki-laki, perempuan, usia sekian, usia tidak sekian, usia di atas 45, di bawah 45, dan seterusnya. Kayak gitu. Gimana caranya? Jadi sekali lagi, secara singkatnya aja ya, intinya adalah link function menghubungkan komponen sistematik dengan nilai ekspektasi dari komponen acaknya. Gitu. Nanti kita buktikan. Nah, tadi saya sudah kasih spoiler sedikit. Beberapa contoh jenis fungsi penghubung itu ada identitas link atau identity link. Digunakan pada regresi biasa, makanya tadi saya bilang pada saat Y kontinu dan berdistribusi normal. Nah, ini kalau teman-teman protes, tapi kan di regresi linear yang diasumsikan normal bukan Y-nya, tetapi apa namanya? Errornya gitu. Ya, memang di dalam regresi linear yang diasumsikan normal itu bukan Y-nya, tetapi apa namanya? Error gitu. Namun demikian, ketika kita punya Y yang kontinu, dia setidaknya gitu ya teman-teman, setidaknya apa namanya, dia memiliki skala data yang kontinu. Jadi apa namanya, ketika kita memiliki Y yang kontinu ini, kita tidak perlu lagi gelisah gitu ya. Coba aja kalian ketika belajar Anarek kemarin, kalian nggak diminta kan untuk mencari ekspektasi dari Y-nya apa, pasti kalian langsung ekspektasi Y given X, yaitu sebenarnya adalah mu. Kenapa? Karena secara tidak langsung dia itu seperti mirip dengan distribusi normal. Tapi sebenarnya gimana? Ya harusnya apa namanya? Kalau di dalam praktek, memang ketika kita menggunakan Y-nya yang kontinu, kemudian ketika asumsinya sudah terpenuhi gitu ya, berarti ya kita tidak perlu lagi untuk mengecek identitas linknya kayak gitu. Itu ya, yang penting kata kuncinya adalah ketika Y-nya ini kontinu. Walaupun ketika Y-nya kontinu belum tentu ya memenuhi asumsi regresi linear. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa kok bisa link fungsinya ini jadi mu gitu. Nanti akan ada jawabannya di belakang ya teman-teman. Jadi inilah kenapa di dalam persamaan regresi linear yang seperti ini tulisannya adalah ekspektasi Y given X. Kenapa bisa langsung dituliskan beta 0 ditambah beta 1 X1? Karena link functionnya G mu-nya, loh kok udah langsung G mu? Ya, tadi kan di atas kita nulisnya G theta ya, G theta. Saya tadi sudah bilang, tetanya bisa diganti dengan parameter yang sedang diteliti gitu. Nah, di sini G mu itu sama dengan mu gitu. Kok tahu Bu sama dengan mu? Ya, nanti pembuktiannya ada di belakang. Begitu, teman-teman. Nah, ini yang akan kita gunakan kalau ini sudah lewat ya, adanya di Anarek. Kemudian ada logit link. Pada saat Y-nya itu biner dan diasumsikan berdistribusi binomial, entah itu N-nya sama dengan 1, 2, sampai dengan N,
Kalau N-nya sama dengan 1, ini artinya dia juga berdistribusi Bernoulli ya maksudnya. Maka G tetanya atau di sini karena dia binomial ataupun Bernoulli, itu G-nya akan menjadi G pi. Nah, kok enggak langsung pi, Bu? Kenapa nilainya log pi per 1 min pi gitu? Nanti akan kita lihat lagi. Kenapa kok jadi seperti ini? Asal muasalnya adalah dari penurunan pembuktian exponential family distribution. Tapi dari poin yang kedua ini, teman-teman bisa lihat bahwasanya kalau yang di regresi linear antara mu dan semua parameternya ini linear. Antara mu dengan semua variabel bebasnya itu sudah linear juga. Tetapi di sini teman-teman bisa melihat di sini ada log, ada pi per 1 min pi. Kalau sudah bentuknya seperti ini bisa dipastikan bahwa antara parameter pi dengan alfa, beta, sampai dengan beta p ini tidak linear. Begitu juga pi terhadap variabelnya ini juga tidak linear. Begitu. Ya, makanya kenapa ada analisis data kategorik, kenapa nggak masuk ke ANAREK aja ya? Ini jawabannya. Itu teman-teman. Kemudian ada ProBitlink. Nah, ProBitlink ini sebenarnya mirip dengan regresi logistik, tetapi apa namanya, dia diterapkan pada kasus khusus ada skala kontinu yang mendasari variabel biner gitu. Bedanya apa dengan sebelumnya? Kalau yang sebelumnya ini distribusinya binomial, makanya GP sama dengan log P per 1 min P, itu namanya Logitling. Kalau yang di sini sama-sama GP, tetapi kalau teman-teman lihat secara tidak langsung, ini mirip dengan distribusi normal. Jadi kalau teman-teman nanti skripsinya menggunakan link function probit ini, kalian tidak akan jauh-jauh dari distribusi normal juga begitu, karena nanti akan menggunakan kumulatif functionnya distribusi normal. Bu, saya masih nggak paham yang ini ya, nggak apa-apa. Ini cuma untuk pengetahuan bagian ini. Tapi kalau yang nomor 2 dan 1 ini wajib dipahami gitu ya. Oh ya, sama nomor 4 ini juga wajib dipahami. Berikutnya, ketika Y berdistribusi data cacah atau count, maka komponen acak. Nah, komponen acaknya yaitu si Y ini dia berdistribusi Poisson. Kok ini jadi mu? Iya, karena misalkan kita mendefinisikan parameter dari distribusi Poisson itu adalah mu gitu. Nggak mau, saya maunya lambda. Ya silahkan, nggak apa-apa. Berarti boleh dong ini diganti G lambda, boleh-boleh saja teman-teman. Yang penting ada rujukannya. Itu mana buku yang menggunakan parameter lambda, mana buku yang menggunakan parameternya berupa mu. Gitu. Nah, sekali lagi, dibandingkan dengan regresi linear, ekspektasi Y atau sama dengan si mu ini, ekspektasi Y ini sudah langsung linear dalam parameter dan juga linear dalam variabel. Tadi yang ini sudah saya terangkan ya, P-nya tidak linear dalam parameter dan tidak linear dalam variabel. Begitu juga dengan yang ini, apalagi keluar nilai log gitu. Log mu. Kalau sudah seperti ini, maka ini juga terdapat ketidaklinieran gitu ya. Ketidaklinieran antara alfa parameter ini parameter pada komponen sistematiknya dan juga apa namanya variabel independennya gitu. Dia awalnya tidak linear kan teman-teman, tapi dengan dikasih artinya gini, kok tahu kalau itu nggak linear? Gini, kalau di sini itu kan langsung mu sama dengan
alfa tambah beta 0 ditambah beta 1 X1 gitu dan seterusnya gitu kan. Ini makanya bisa linier karena mu-nya pangkat 1, alfa pangkat 1, beta 1 ya, alfanya hilangin aja. Beta 0 pangkat 1, beta 1 pangkat 1, X-nya juga pangkat 1 semua. Ini linear dalam parameter, linear dalam variabel. Nah, kalau ini, kenapa Bu Rini menyebutkan ini tidak linear? Coba aja ubah bentuk ini menjadi pi sama dengan. Nanti di sebelah kanannya jadi apa? Pasti pi itu dia tidak sejajar, tidak linear antara intercept dan juga koefisien regresinya. Kalau nggak percaya silahkan diubah. Ini juga kalau mau kita ubah jadi mu langsung tanpa log, kira-kira sebelah kanannya berubah jadi apa? Gitu. Itu yang menyebabkan dia jadi tidak linear. Nah, terus apa fungsinya generalized linear model ini? Nah, justru yang kita gunakan bukan pi-nya. Pi itu hanya peluang, tetapi yang kita gunakan sebagai persamaan itu adalah link functionnya ini. Log pi per 1 min pi, inilah yang disebut dengan linear. Misalkan log pi per 1 min pi ini saya notasikan dengan L, kemudian di sini tulis alfa, beta 1, X1, ditambah seterusnya beta P, XP, maka yang persamaan yang ini, yang berwarna merah ini adalah persamaan yang linear karena L linear dalam parameter dan linear dalam variabel. Ya, sekali lagi L ini mewakili log pi per 1 min pi. Tapi ketika kita kembali ke pi-nya itu tetap nggak linear. Gitu. Jadi yang linear siapa? Log-nya ini jadi dilinearkan. Nah, makanya disebut generalized linear gitu. Sama juga dengan yang ini, karena kalau teman-teman ubah jadi mu sama dengan, kira-kira jadi apa? Silakan dicoba sendiri. Dia tidak akan linear dalam parameter maupun dalam variabel. Tetapi dengan bantuan link function log, maka saya hapus dulu. Dengan bantuan setelahnya gitu ya, setelah mu-nya ini ditempelin log atau nilainya ditransformasi menjadi log mu. Kalau ini misalkan saya notasikan dengan apa ya? Jangan X, jangan Y, nanti kalian bingung. Misalkan dinotasikan dengan kotak aja yang umum. Misal kotak ini mewakili log mu. Berarti kotak ini sudah linear di dalam parameter dan linear di dalam variabel gitu. Jadi yang linear itu bukan mu-nya, tapi yang linear itu hasil transformasinya. Begitu teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Nah, ini berikutnya adalah pembuktian. Saya akan pecah lagi supaya tidak terlalu panjang gitu ya. Nanti supaya tidak terlalu pusing.